Polinasi tanaman melon tidak hanya berbicara mengoleskan serbuk sari bunga jantan pada bunga betina. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar polinasi bisa berhasil dengan baik. Kembali lagi di channel Hortimart. Tanaman saya sudah berusia 28 hari setelah tanam dan sudah saatnya dilakukan pengawinan ya, atau polinasi, karena tanaman kami itu berada di dalam greenhouse. Nah, bagi sobat yang masih baru belajar menanam melon, bisa disimak tutorialnya seperti apa. Dan jika video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan memberikan like ya sobat. Terima kasih atas dukungan sobat semua. Ini dia kondisi tanaman kita di 28 HST ini ya. Namun jika sobat mungkin melihat di channel YouTube yang lain, itu polinasinya ada yang di usia 20, ada di usia 25, ada yang 30 dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa yang 20 itu kok cepat sekali, sedangkan punya saya tuh kok 28? Kok tidak sama? Berarti pertumbuhan dari melon kita itu agak lambat. Bukan seperti itu ya sobat. Jadi faktor yang menyebabkan perbedaan usia itu adalah kita menanamnya itu dari bibit usia berapa. Dan tanaman saya ini ditanam dari bibit yang berusia 3 hari. Jadi daun sejatinya itu belum ada. Tanaman melon kita itu masih berbentuk kotiledon ya, daun palsu itu. Nah, itu yang kita tanam, sehingga proses polinasinya jelas berbeda dengan tanaman yang ditanam dari bibit usia 5, 6 ataupun 9 hari. Rata-rata biasanya petani itu menanam di usia 9 hari. Jadi itu ya perbedaannya. Kenapa kok berbeda? Mungkin teman-teman bertanya-tanya tentang hal tersebut. Kemudian waktu terbaik untuk melakukan polinasi itu kapan? Pagi atau sore? Yang jelas yang namanya polinasi itu sangat baik dilakukan pada pagi hari. Kenapa demikian? Karena serbuk sari yang ada di bunga jantan itu masih utuh, belum terbawa angin dan lain-lain ya. Kalau di open field ya kita tidak perlu polinasi, karena kita di greenhouse itu wajib polinasi. Jadi kalau masih pagi, serbuk sarinya itu masih utuh ya, sedangkan bunga betina itu masih juga fresh, jadi baru mekar ya. Kalau sore itu biasanya sudah mulai mau nutup. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian waktunya kalau saya itu yang terbaik adalah dari jam 5 pagi dan maksimal itu saya lakukan sampai jam 9 siang, jangan terlalu siang gitu ya. Kemudian selanjutnya, bagi yang masih belajar ya, kalau bagi sobat-sobat yang senior mungkin sudah paham. Jadi tanaman melon itu memiliki 2 jenis bunga. Yang pertama itu bunga jantan ya. Bunga jantan itu letaknya itu dekat dengan batang utama. Nah, seperti ini ya. Ini 1, 2, ini di bawah. Nah, ini 1, 2, 3. Ini semuanya bunga jantan. Rata-rata berada di dekat batang utama. Sedangkan bunga betina itu munculnya ada di sulur. Kita lihat di bawah. Nah, ini ya. Dia berada di sulur. Nah, ini bunga betina ya. Jadi bunga jantannya di sini, bunga betinanya di sini. Nah, ini dia. Seperti itu. Jadi bunga betina itu setelah tangkai itu ada semacam benjolan seperti ini ya, kecil. Nah, ini nanti yang akan menjadi buah. Sedangkan bunga jantan itu tidak ada. Coba kita lihat. Nah, bunga jantan itu hanya tangkai saja semacam ini ya. Jadi hanya tangkai, tidak ada bentuk yang seperti buah.
Nah, seperti itu. Kemudian biasanya nanti di dekat bunga betina itu akan muncul lagi sulur ya di sini. Nah, di sini akan muncul sulur lagi. Nah, ini nanti itu kita harus buang ya sobat ya. Sebab kalau tidak kita buang itu nanti dia bisa jadi akan memanjang ya. Sedangkan daun ini itu dibiarkan, kemudian nanti kita potong di sini. Sisakan satu ruas daun di sini. Jadi di sini kita potong setelah melakukan polinasi. Jadi oke, kita lakukan polinasi sekarang. Nah, ini saya sudah ambil bunga jantan ya. Bunga jantannya sudah kita ambil. Lalu kita buang mahkotanya seperti ini dengan pelan-pelan. Nah, selanjutnya kita oleskan pada putik dari bunga betina di sini ya. Ini biasanya ada tiga di dalam sana. Ini tidak terlihat dengan jelas ya, ada 3. Itu harus rata dioles ya. Yang warna kuning juga di dalamnya itu kita oles, ketiga-tiganya ini harus rata, harus terkena semua. Kalau tidak terkena semua, nanti itu buahnya itu bisa menceng ya, seperti itu. Jadi kalau kita rata seperti ini, itu biasanya nanti bakal buahnya akan sempurna. Kemudian agar tidak ada bunga yang tercecer, kita polinasi jangan pindah-pindah kemana-mana ya. Jadi misalkan kita ambil dari sebelah sana, maka kita urut satu-satu sampai di ujung sebelah sana ya. Jadi kita periksa satu-satu. Jadi jangan dari sebelah sini lalu pindah ke sebelah sana ya. Jadi nanti bisa bingung sobat, sudah dipolinasi atau belum. Dan itu juga akan membuat proses polinasi itu menjadi lama. Kalau kita ambil per baris, itu biasanya akan lebih efisien dalam waktu pengerjaan. Kemudian satu pohon ini ya, itu dipolinasi berapa bunga betina? Kalau menurut saya itu polinasilah sebanyak-banyaknya. Bisa 4 sampai 5 atau 6 ya. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Ketika nanti proses seleksi buah, kita bisa memiliki banyak pilihan untuk mencari bakal buah yang terbaik. Kalau kita hanya ambil 2 ya, sedangkan yang akan dipelihara nanti itu adalah 2, itu sangat beresiko. Minimal itu kita ambil 4 bunga untuk dipolinasi. Kemudian untuk saya, kalau waktunya polinasi itu yang dihindari adalah melakukan penyemprotan insek atau fungi di pagi hari ya. Kenapa? Ya itu kan kita akan buang-buang waktu ya. Ketika kita polinasi, kita masih melakukan penyemprotan. Jadi harus dipisah. Misalkan kita ada jadwal penyemprotan di pagi hari, maka kita tunda ke sore hari. Oke sobat, gitu saja yang bisa saya berikan, informasi yang mungkin terbatas dan mungkin juga ada pengalaman yang lebih baik dari teman-teman, bisa kita sharing di tempat ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam agro.